Pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Base pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan pengagungan hanya bagi Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, dahsyat dan ajaib, kami sungguh bersyukur ketika pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan Tuhan masih berkenan mempercayakan hidup dan kehidupan bagi kami. Kami sungguh bersyukur. Dan saat ini Bapa, kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya bahwa di dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menghiburkan, menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, Senin 2 Mei 2022, terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Yesaya pasal 25 ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang ada sejak dahulu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, Tuhan, Engkau merencanakannya sejak dahulu dan melaksanakannya dengan setia atau dan benar. Yang kedua, Efesus 1 ayat 5, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang syukur atau ucapan syukur biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang positif seperti keberhasilan, kelimpahan, berkat ataupun pertolongan Tuhan yang baik-baik seperti itu. Sedangkan berbicara tentang ratapan biasanya dikaitkan dengan hal yang negatif seperti kecelakaan, kemalangan, kemiskinan, sakit, penyakit ataupun kematian. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesaya justru kontras atau terbalik. Yesaya memiliki pola pikir yang berbeda dari orang-orang atau manusia pada umumnya. Yesaya justru menaikkan syukur dan memuji Tuhan atas keruntuhan Yerusalem sebagai akibat penghukuman Allah. Bahkan Yesaya mengajak seluruh umat untuk bersyukur. Bukan hanya karena keruntuhan Yerusalem, tetapi karena keruntuhan seluruh bumi akan dihancurkan karena peperangan yang mengerikan. Apa yang dikatakan Yesaya ini merupakan nyanyian kemenangan Tuhan. Ucapan syukur yang menjangkau zaman akhir, Maut akan dipatahkan, air mata akan dihapuskan, maut akan dipatahkan atau ditiadakan, air mata akan dihapuskan. Bukankah seharusnya Yesaya atau umatnya ini merintih, meratap, menangis, bersedih melihat kemalangan yang menimpa dirinya, menimpa masyarakatnya, menimpa manusia. Tetapi justru ia memuji Tuhan, justru ia mengucap syukur, justru ia menyanyikan nyanyian kemenangan bagi Tuhan. Karena apa?
Karena Yesaya justru mengakui bahwa ketika penghukuman itu terjadi, di situ ada ucapan syukur. Karena apa? Karena umat Allah menjadi sadar, umat Allah menjadi berbalik kepada jalan yang benar, dan hanya menyembah Allah satu-satunya yang esa, satu-satunya yang dimuliakan, dikhususkan dan dikuduskan untuk disembah. Ya, dan Bapak Ibu, kita melihat juga di dalam kitab Efesus pembacaan yang kedua, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pertama-tama mengucap syukur kepada Allah Bapa karena dalam Kristus Allah telah mengaruniakan segala berkat rohani. Apa yang dimaksud berkat rohani ini, saudara? Di mana bahwa setiap orang percaya sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Ya, sebelum dunia dijadikan, walaupun Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa yang akhirnya memutuskan hubungan manusia dengan Allah. Namun Bapak Saudara, bahwa di situ kita melihat rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan harus dilaksanakan. Rencana Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh apapun juga. Siapapun yang dipilih, siapapun yang dipanggil, itu semua karena kedaulatan Allah yang penuh. Ya, bukan karena Allah tahu bahwa manusia akan percaya. Bukan Allah tahu karena manusia itu jadi baik. Bukan. Dipilih atau tidak dipilih, siapa yang dipilih atau siapa yang tidak dipilih, itu semua dalam rahasia Allah. Namun ketika setiap orang dipilih dan diselamatkan, supaya setiap orang itu hidupnya tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya, manusia begitu berharga, dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya bahwa sebelum langit dan bumi ini dijadikan, manusia sudah ada dalam pemikiran Allah, sudah ada dalam rancangan Allah. Bapak Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan tidak dapat dibatalkan, dan apa yang menjadi rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Rencana Tuhan pasti yang terbaik bagi setiap kita. Bapak Saudara, saya secara pribadi sampai hari ini, sampai detik hari ini, itu semua oleh karena rancangan Tuhan yang sempurna. Saya pernah sendirian, tak ada satupun orang di pihak saya. Saya pernah jatuh di dalam dosa yang paling fatal sekalipun. Bahkan saya pernah dalam ancaman kematian, ancaman maut, ketika saya mau mengikut Yesus. Namun satu hal yang saya tahu, saudara, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan tidak pernah salah, dan apa yang dirancangkan Tuhan tidak dapat dibatalkan. Rencana Tuhan pasti yang terbaik. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana Nabi Yesaya mengajak umat Israel untuk mengucap syukur, memuji Tuhan, demikianlah juga kita hendaknya menaikkan syukur kepada Tuhan, seperti halnya juga Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, mengucap syukur oleh karena kita sudah dipilih dan diselamatkan. Dan yang kedua, marilah kita
hidup berbalik kepada jalan yang benar, hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, melakukan kebenaran, mulai dari apa yang saya pikirkan, apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan. Hiduplah di dalam kebenaran, tak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saat teduh untuk kita. Saya mengajak Bapak Saudara untuk memuji Tuhan, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita sampai hari ini, semua baik, semua baik. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biarlah kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami sungguh percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, itu semua ada dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur, memuji-muji nama Tuhan. Dan kami hidup di dalam pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, sehingga apa yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami, itu boleh tergenapi bagi kami Tuhan. Bila kami senantiasa berpaut kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik. Ya Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan Galang Ninghyang Abian Basi, setiap pribadi, setiap keluarga, dengan segenap pergumulan yang ada ya Tuhan. Jika di antara mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka.
Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan mereka. Sekiranya ada yang berbeban berat, letih lesu, Tuhan berikan mereka kelegaan. Persoalan suami istri, anak-anak, tumbuh kembang, pendidikan, pergaulan, masa depan, pekerjaan, pendidikan, perkuliahan, yang bergumul untuk jodoh, teman hidup, keturunan, sakit penyakit, perekonomian, masa tua. Tuhan, kami berdoa, kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bila setiap umat-Mu ya Tuhan mengalami lawatan Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami. Kami menyerahkan juga seluruh jemaat Tuhan, gereja-Mu, dan juga berdoa untuk bangsa pemerintahan Indonesia ini. Kiranya Engkau melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikian sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.